Halo guys, kami dari kelompok 5 mata kuliah Filsafat Moral akan mengajak kalian untuk bersama-sama belajar tentang bagaimana bentuk moral yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana perilaku kita kepada lingkungan hidup dalam perspektif moral, atau moral lingkungan hidup. Tema yang kita angkat kali ini adalah mengenai sampah. Sebelum masuk terlalu dalam, apakah teman-teman semua tahu apa itu sampah? Sampah adalah suatu barang yang tidak digunakan lagi dan tidak bisa digunakan lagi sehingga barang tersebut harus dibuang. Oleh sebab itu pembuangan sampah harus dikelola dengan baik supaya tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Sampah dapat berbentuk setengah padat atau padat. Sampah tersebut dihasilkan dari kegiatan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Menurut Hadiwiyoto, 1983, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah kota urban, dan sampah daerah. Sampah kota merupakan sampah yang terkumpul dari kota-kota besar, sedangkan sampah daerah adalah sampah yang terkumpul dari suatu daerah seperti pantai, perdesaan, dan pemukiman. Sampah muncul karena adanya kegiatan pada manusia, hewan, maupun tumbuhan, tetapi manusia memiliki pengaruh paling kuat dari adanya sampah. Setiap tahunnya dapat dipastikan jika volume sampah mengalami peningkatan seiring dengan meningkatkan tingkat konsumerisme seseorang. Dapat pula sampah meningkat karena populasi manusia yang terus meningkat, artinya semakin banyak manusia yang nantinya akan menghasilkan sampah. Sampah perlu didaur ulang dikarenakan sampah di sini juga merupakan faktor utama terciptanya lingkungan yang tidak sehat atau tidak bersih. Sebuah studi mengatakan bahwa sampah plastik di bumi sudah menjadi permasalahan global sehingga perlu banyak upaya untuk mengendalikan sampah tersebut. Oleh sebab itu perlu pengelolaan sampah yang tepat untuk mengurangi permasalahan mengenai sampah. Ada baiknya jika pengelolaan sampah dilakukan setiap hari karena setiap hari pasti ada barang-barang yang memiliki potensi untuk menjadi sampah, oleh sebab itu barang tersebut perlu segera dikelola supaya tidak menumpuk dan menjadi banyak. Berita adanya banjir karena sampah yang menyumbat aliran sungai, banyak pula dijumpai sampah-sampah yang menimbulkan mikroorganisme yang berpotensi memberikan penyakit bagi manusia. Berita yang akhir-akhir ini menjadi perhatian karena banyak makhluk hidup di laut yang mati karena mereka tidak sengaja memakan sampah. Oleh sebab itu mengapa pengelolaan sampah harus dilakukan karena sampah yang tidak dikelola dengan baik pasti akan menimbulkan banyak dampak negatif. Mengelola sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari langkah-langkah sederhana seperti memisahkan sampah organik maupun non-organik. Hal tersebut dapat memudahkan petugas kebersihan untuk mengelola sampah dengan baik. Kemudian dapat pula mengurangi penggunaan plastik, seperti mengurangi penggunaan plastik dengan membawa kantong belanja sendiri. Dapat pula melakukan daur ulang terhadap sampah. Contohnya menggunakan sisa botol plastik sebagai pot tanaman, atau yang akhir-akhir ini justru menjadi tren, yaitu tas belanja yang terbentuk dari hasil rangkaian bungkus-bungkus minuman seperti kopi. Langkah yang dapat digunakan untuk mengelola sampah organik adalah dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos, tetapi biasanya langkah ini dilakukan oleh orang-orang yang ahli dan tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam survei penelitian yang dilakukan oleh Databox dapat dilihat bagaimana komposisi sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 67,8 juta ton sampah pada 2020, sedangkan seperti yang dilansir oleh Mongabai Indonesia, situs berita lingkungan, 2021, menyatakan bahwa sampah yang ada di Laut Indonesia merupakan salah satu dampak kegagalan pengelolaan sampah di darat. Dari fakta tersebut, seharusnya sebagai manusia bermoral semakin terdorong untuk memberikan perhatian lebih pada permasalahan sampah. Di tengah begitu banyaknya berita buruk mengenai sampah dan ketidakpedulian manusia terhadap sampah, ternyata masih ada manusia-manusia yang bertanggung jawab terhadap sampah. Contohnya dilansir oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam lingkunganhidup.yogyakarta.go.id, masyarakat ikut serta dalam membersihkan sungai berskala cukup besar. Ini dilakukan oleh Satgas Sungai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
Pada hari Senin tanggal 2 Desember tahun 2019 Satgas ini bersama-sama melakukan pembersihan skala besar bersama warga di Sungai Manunggal yang terletak di RT 27 RW 08 Kelurahan Semaki. Kegiatan ini dilakukan oleh Satgas serta masyarakat sekitar secara rutin setiap hari dengan menyisir titik-titik rawan pembuangan sampah. Satgas berharap aksi ini dapat meningkatkan kesadaran dan keaktifan warga dalam menjaga kebersihan sungai, terlebih dengan indeks kualitas air yang rendah di Kota Yogyakarta. Tindakan dari Satgas Sungai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan masyarakat merupakan tindakan moral yang dinilai baik yaitu bertanggung jawab dengan lingkungan. Jika ditinjau dari aspek objektif tindakan Satgas Sungai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tersebut membuat kesadaran dan keaktifan masyarakat untuk membersihkan sungai semakin meningkat. Kemudian, jika ditinjau dari aspek subjektif, tindakan Satgas Sungai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tersebut sadar bahwa sampah dan air limbah domestik merupakan sumber pencemar dominan yang masuk ke Sungai Manunggal, dan hal ini dapat berakibat pada kerusakan, maka dari itu Satgas melakukan aksinya untuk melakukan pembersihan Sungai Manunggal. Akhirnya tindakan tersebut menjadi karakter Satgas dan masyarakat yang dibuktikan dengan dilakukannya kegiatan pembersihan sungai tersebut secara rutin yaitu setiap hari dengan menyisir titik-titik rawan pembuangan sampah. Tindakan dari Satgas Sungai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan masyarakat merupakan tindakan moral yang dinilai baik yaitu bertanggung jawab dengan lingkungan. Jika ditinjau dari aspek objektif tindakan Satgas Sungai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tersebut membuat kesadaran dan keaktifan masyarakat untuk membersihkan sungai semakin meningkat. Kemudian, jika ditinjau dari aspek subjektif, tindakan Satgas Sungai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tersebut sadar bahwa sampah dan air limbah domestik merupakan sumber pencemar dominan yang masuk ke Sungai Manunggal, dan hal ini dapat berakibat pada kerusakan, maka dari itu Satgas melakukan aksinya untuk melakukan pembersihan Sungai Manunggal. Akhirnya tindakan tersebut menjadi karakter Satgas dan masyarakat yang dibuktikan dengan dilakukannya kegiatan pembersihan sungai tersebut secara rutin yaitu setiap hari dengan menyisir titik-titik rawan pembuangan sampah. Seperti yang sudah dijelaskan yaitu sampah muncul dari hasil penggunaan sesuatu yang kemudian dianggap tidak berguna lagi. Jika dilihat dari sisi kebutuhan, manusia akan terus membutuhkan hal-hal yang berujung menjadi sampah. Contohnya manusia setiap hari membutuhkan makanan, dan nantinya sisa makanan itu akan menjadi sampah. Dilansir dari Kompasiana.com, Indonesia merupakan penyumbang sampah makanan terbesar di dunia selain Arab Saudi dan Amerika Serikat. Menurut sebuah kajian Bappenas bekerja sama dengan Waste 4 Chain, World Research Institute, WRI, dan mendapat dukungan oleh UKFCDO yang melakukan kajian mengenai sampah makanan di Indonesia, ditemukan bahwa sampah makanan yang terbuang dari tahun 2000 hingga 2019 mencapai 23-48 ton per tahun. Tidak mempedulikan lingkungan sekitarnya, khususnya membuang sampah tidak pada tempatnya. Salah satunya adalah kurangnya rasa peduli lingkungan. Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan mengupayakan untuk mencegah kerusakan lingkungan alam sekitarnya, dan berupaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Yaumi, 2014-111. Faktor selanjutnya merupakan faktor konformitas di mana seseorang dapat saja melihat sampah yang ada di lokasi tertentu yang tidak seharusnya, menyimpulkan bahwa tidak masalah jika seseorang tersebut membuat sampah pada tempat yang sama. Konformitas sendiri merupakan proses dalam diri seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma atau kebiasaan yang ada dalam suatu kelompok tertentu. Regio, 2009. Faktor konformitas ini terkadang menjadi faktor terbesar yang mendorong individu untuk membuang sampah sembarangan. Sebagai manusia kita harus membuang sampah pada tempatnya. Sebisa mungkin mengolah sampah dengan benar supaya tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Sebagai manusia juga perlu menerapkan aksi, bukan hanya harapan tetapi juga memiliki pondasi yang kuat akan kepedulian pada lingkungannya tanpa tergoda dengan adanya kebiasaan yang dianggap wajar oleh kelompok tertentu. Sekian dan semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih.